Halo semuanya, halo guys. Oke, pilih kartu, pilih file, ya kan? Pilih kartu. Kali ini temanya tentang bagaimana perasaan dia sama kamu, apa yang mau dikatakan, terus yang mau dilakukan. Energinya bulan Maret ya, 2025. Kita lihat prediksi perasaan dia sama kamu, yang mau dikatakan dan yang mau dilakukan Maret 2025. Pal 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati ya. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya, dan aku ingatkan ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa, ya kan, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung saja, pal 1, 2, 3. Are you ready? Apa kamu siap? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari pal 1, pilihan pertama. Kalian memilih ini kartu pertama. Wah. Pal 1 ya. Yang dia rasakan ke kamu, yang mau dikatakan, yang mau dilakukan Maret 2025 ya. Aku lihat ini pal 1, siapapun dia ini, siapapun mereka ya, ini tuh orangnya seperti mau bersembunyi ya. Dia mau lari, dia mau bersembunyi. Dia mau lari dari perasaannya, dia mau sembunyikan perasaannya gitu. Itu sih. Mungkin dia menyukaimu ya, atau dia tertarik sama kamu, tapi dia bersembunyi gitu, dia lari gitu dari perasaan itu. Ya mungkin dia malu, gengsi, takut, cemas, khawatir, atau apapun ya. Terus aku lihat memang ada ini sosok yang lari dari kenyataan gitu. Dia lari dari kenyataan gitu, lari dari realita. Dia lari dari fakta bahwa ya dia cinta, dia suka sama kamu, atau dia menyayangimu gitu. Tapi denial, menyangkal. Jadi kayak cuek lah, bodo amat, masa bodoh. Padahal ini suka banget, suka sekali sama dirimu ya. Itu sih. Oke. Terus dia ngerasa kalian memang tidak terbuka. Dia ngerasa kalian memang saling tertutup, atau ya memang ada tidak jujur ini, tidak terbuka. Jadi ya begitulah. Seperti ada yang manipulasi, seperti ada memanipulasi sesuatu. Itu sih. Oke. Oke. Kita lihat. Nah, ini kan aku ngerasa ini ada orang yang mau menggantungkan sesuatu, mau gantungkan perasaan atau gantungkan hubungan, atau memang ya udah pengen pasrah aja, nggak tahu harus apa, nggak tahu harus bagaimana. Itu sih. Terus aku lihat
Orang ini sebenarnya mendapatkan keuntungan ya sama kamu. Orang ini sebenarnya mendapatkan kebaikan dari kamu, tapi tidak mengakui, tidak memvalidasi ya. Atau dia memang nggak tahu terima kasih aja gitu. Jadi sebenarnya orang ini sudah ambil manfaat dari kamu. Entah kamu baik, entah kamu menarik, entah ada hal positif dalam dirimu, entah ada cahaya dalam dirimu. Ya, dia merasakan itu. Dia ambil manfaat dari kamu, dia ambil hal positif dari kamu. Dia ambil hal-hal luar biasa lah dari kamu. Tapi dia tidak mengaku, dia tidak memvalidasi itu. Ya itu sih. Orangnya fake sekali ya, palsu sekali. Oke. Entah ini karena keadaan, entah karena ya kondisi aja. Aku nggak bisa jujur, nggak bisa terbuka, aku nggak bisa menjadi seperti yang kau pinta. Seperti lagu ya. Itu sih. Dan dia ngerasa kalian sebenarnya belum selesai. Kalian nggak bisa selesai gitu aja. Itu sih. Oke. Nah. Oke. Dia ini bingung sebenarnya. Dia sangat bingung, dia sangat bimbang. Seperti ada pikirannya yang lain, ada fokusnya yang lain. Bisa juga orang ini keras kepala. Bisa juga takut ditolak sama kamu, takut nggak cocok, nggak wajar dengan kamu, atau takut segala-galanya. Jadi dia menutup mata, ya kan? Gitu dia. Ini saling sayang loh, saling cinta. Sebenarnya ini sama-sama suka, sama-sama cinta, saling sayang. Cuma seperti ada batasan ya, seperti ada penghalang atau ada membatasi diri gitu, makanya menutup diri. Oke? Kita lihat dia mau bilang apa. Dia mau berkata apa. Oke. Ini tuh sweet sih, sweet banget ini. Aku ngerasa kamu itu tidak tergantikan loh. Kamu itu kayaknya terbaik atau kamu unik. Jadi susah dilupakan. Dia kangen ini sama kamu. Dia rindu kamu, dia lihat foto-fotomu, dia melihat kamu dari jauh, memantau kamu. Terus ada sih perasaan minder, insecure, merasa nggak pantas, nggak wajar denganmu, tapi menginginkan kamu. Itu sih. Sepertinya ada mengendalikan dia ya. Jadi dia susah bergerak, sulit bertindak gitu. Ya. Terus, mungkin kalian pernah ada drama, kalian pernah ada masalah, pernah ada konflik gitu, ya, atau ada drama. Tapi dia ngerasa dia nggak bisa lupain kamu, tidak bisa melupakan kamu. Kamu tuh, kamu tuh luar biasa sih. Sebenarnya PAL 1 ini, kamu ya pemilih PAL 1, kamu tuh seperti seseorang yang terbaik di hatinya gitu. Jadi kalaupun ada masalah, ada drama, ada rintangannya, tantangannya, tapi kayak kamu tidak tergantikan itu. Jadi seorang katakan ya, kamu sebenarnya luar biasa, kamu sebenarnya terbaik, kamu unik, kamu beda dari yang lain. Terus ya walaupun ada masalah, ada drama, tapi aku nggak bisa lupa, aku nggak lupain kamu, aku rindu, aku kangen, terus aku pengen lakukan sesuatu tapi sulit,
aku pengen berbuat sesuatu tapi susah gitu. Ya sebenarnya kamu luar biasa. Jadi kayak apapun yang kulakukan sepertinya sia-sia gitu. Apapun yang kuperbuat kayaknya tidak berhasil itu. Oke. Aku berusaha menguat-nguatkan diriku, aku berusaha sabar-sabarin diri aku, ya. Aku diam tapi rindu, aku pasif tapi kangen gitu. Ya sulit sih menahan diri, tidak bergerak, tidak bertindak gitu ya. Atau ya sulit sih mengendalikan keadaan, mengendalikan ego, mengendalikan keras kepalaku, prinsipku gitu. Sulit mengendalikan gengsi juga itu sebenarnya. Terus apa ya? Pengen bilang kamu itu berhasil ngambil hatiku. Pengen bilang kamu berhasil bikin aku jatuh cinta, bikin aku sayang, bikin aku kangen. Ya itu. Sepertinya ada yang kamu lakukan membuat aku jatuh hati. Ada yang kamu perbuat membuat aku jatuh cinta. Wih. Oke. Oke. Maaf. Aku tidak sesuai harapanmu, aku tidak sesuai ekspektasimu. Aku pergi, aku menjauh, atau aku membiarkanmu, aku melepasmu. Ya, sedih. Oke? Tapi masih sayang, masih cinta. Sebenarnya aku diam tidak selamanya, aku pasif tidak selamanya, bahkan aku biarkan kamu tidak selamanya. Itu. Wah. Coba kita lihat yang mau dia lakukan ya. Oke. Sepertinya dia mau bertindak, tapi hatinya bergejolak, ya. Dia ini mau manifest sesuatu, dia mau lakukan sesuatu, dia mau datang sebenarnya, tapi konflik batinnya luar biasa. Perang batin di dalam diri sendiri. Kayak aku maju nggak ya? Aku harus gimana? Gitu. Kan beberapa bisa nih. Mau aktif, kemudian pasif. Mau aktif, kemudian pasif. Ya. Sepertinya ada hubungan yang berat. Ada juga cinta rahasia. Ada yang menyimpan rahasia. Atau nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa menjanjikan apa-apa. Itu. Tapi ini ada kemungkinan mau komunikasi. Ini ada peluang mau komunikasi, mau bicara dari hati ke hati, ya. Beberapa tidak kuat lagi ini, tidak tahan. Ya apa salahnya ya komunikasi, apa salahnya silaturahmi, ya kan? Ya beberapa ngerasa gitu, oke? Iya, dia sayang banget sama kamu. Sebenarnya. Ini salah satu sweet parah sih. Cuma ini beberapa ya internal issue atau external issue ya. Masalahnya dari dalam bisa juga dari luar gitu. Ya, ada aja faktornya, ada aja rintangan atau penghalangnya. Tapi yang jelas dia mencintaimu ya. Dia sayang kamu ini. Seberapapun dia pergi, seberapa jauh dia menjauh, dia menghindar, dia membiarkanmu, pasti dia mengingatmu lagi. Pasti dia bisa mencarimu lagi. Dia bisa menghampirimu lagi. Begitu. Entah itu di dunia nyata, dunia maya, atau ya itu lewat komunikasi. Entah bagaimanapun caranya, ya.
Oke, aku rasa ini PAL 1. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebih mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Bye. Dadah. Wih. Lanjut ya guys ya. Hehehe. Oke. Sekarang kita lanjut PAL 2, pilihan 2. Kalian memilih di kartu kedua. Duar, PAL 2. Hehehe. Ini PAL 2 ya. Yang dirasakan padamu, yang mau dikatakan, yang mau dilakukan di bulan Maret 2025. Yang dia rasakan. Dia suka banget sama kamu. Dia tertarik sekali pada dirimu. Ini udah banget sih, kebangetan. Dia kebangetan banget suka sama kamu, dia kebangetan banget tertarik padamu. Ada juga ini hasrat, ada juga nafsu, ya. Ada rasa iya, ada hasrat iya, ada nafsu juga iya. Semua iya. Iya, karena ini kebangetan gitu. Dia sering kepikiran kamu sih. Dia bayangkan yang indah-indah, dia bayangkan hal intim, hal mesra denganmu. Ini ada hasrat, ada gairah besar sih. Dia menyukaimu luar dan dalam. Dia tertarik padamu dari dalam, dari luar gitu. Kayak kamu tuh seksi parah gitu. Kamu seksi lahir dan batin ya. Atau apa ya? Seksi itu bisa aura kan gitu. Kamu tuh apa ya? Pokoknya seksi aja. Dari pribadimu, cara bicaramu, berperilaku kamu, karaktermu, auramu, energimu, vibrasimu. Jadi seksi nggak harus pakaian. Seksi bukan berarti baju atau apa. Ya pokoknya aura, energi, kata-kata, pribadi, karakter itu dari kamu tuh seksi banget itu, oke? Ini orangnya kayak mau ngejar ya. Ini mau ngejar ini, mau ngelabrak ya. Kenapa ya? Lihat dulu lah. Oh gini, dia tuh memendam sesuatu, ingin disampaikan. Dia menahan hasratnya, ingin disampaikan, gitu. Iya, dia mau memanifest sesuatu ke kamu. Itu sih. Gimana ya? Orang ini banyak memendam perasaan, banyak memendam hasrat ya. Nah, ya mungkin adalah waktu-waktu harus menahan diri, ada waktu-waktu harus mengendalikan diri. Tapi ya itu, kadang ya dia jadi menyebut namamu, dia jadi memanggil namamu di dalam hatinya. Dia memanggil nama kamu di batinnya. Jadi ada energi kayak apa ya, kayak magical gitu, ajaib. Energimu ketarik ke dia, energimu ketarik ke orang ini karena orang ini memanggil namamu, orang ini menyebut namamu, entah dalam diam, dalam batin, atau dalam doanya tuh. Terus orang ini menganggap kamu itu orang spiritual ya. Si cowok ini atau cewek ini ya, ini bisa cowok, bisa cewek, bisa pria, wanita, siapapun dia merasa kamu orang spiritual. Dia merasa kamu orang yang magical gitu. Kamu orang yang ajaib, kamu orangnya spiritual
kayak apa ya, dari tutur katamu, cara bicaramu, perilakumu itu sangat spiritual. Dia tertarik sekali ya. Oke. Entah kenapa dia tidak bisa melupakanmu ya, tidak bisa melupakan dirimu. Bahkan dia kadang mikir kamu tuh pelet saya ya, kamu guna-gunain saya. Wah, ngapain ya, ngapain gitu. Jadi orang ini mau ngejudge kamu, orang ini mau menghakimi dirimu tanpa kamu sadari, tanpa kamu tahu mungkin ya. Jadi dia kadang ngejudge, kadang dia menilai, kenapa ya saya tidak bisa melupakanmu, saya tidak bisa move on dari dirimu. Jangan-jangan saya dipelet kamu. Itu ya, itulah dia, prasangka buruk ya. Oke. Terus dia rasa memang kamu ini orangnya magical. Dia merasa kamu orangnya ajaib gitu, spiritual banget. Kayak kamu tahu banyak hal, kamu tahu kebenaran, kamu tahu banyak hal gitu. Itu sih. Terus mungkin dia pernah nyakitin kamu kah? Mungkin dia pernah bertutur kata yang salah, dia pernah berbuat salah, dan ya dia merasa bersalah juga. Aku ngerasa siapapun ini kalau menyakiti ya ada karma yang dijalani ya. Oke, jadi kalau orang ini menyakiti, pernah jahat ya, terus dapat karma, dia merasa bersalah. Merasa bersalahnya itu sama kamu. Dia merasa bersalah itu ke arah dirimu karena dia ngerasa sadar aja dia pernah membuat kamu terluka gitu. Oke. Mungkin kamu pernah berbicara sesuatu, kamu pernah mengatakan apa gitu ya, atau kamu pernah berbuat sesuatu sangat kena di hatinya, bahkan dia menimbang-nimbang itu ya, dia mempertimbangkan itu. Kayak misalnya kamu bilang ini bilang itu, di alam bawah sadarnya dia mengiyakannya. Misalnya kamu bilang A, kamu bilang B, bilang Z, nah, di alam bawah sadarnya dia merasa kayaknya ada benarnya, kamu ada benarnya gitu ya. Itu contoh. Bisa juga kamu berbuat baik ya, dia menimbang-nimbang kamu baik juga ya, atau dia timbang-timbang kebaikanmu, keburukanmu. Ya, kebaikanmu itu jauh lebih banyak, kebaikanmu jauh lebih banyak daripada keburukan ya. Itu terus ini ada koneksi spiritual ya, aku rasa. Oke. Lalu yang mau dia bilang, dia tergila-gila sama kamu. Hahaha, ini agak-agak sih, soalnya energinya ada light and the dark, the light and the dark, ada energi positif negatif ya, ada terang gelap. Nah, aku ngerasa orang ini tergila-gila padamu, terobsesi padamu, ada hasrat gairah sangat besar ke dirimu ya. Tapi kadang dia kesel, kadang dia jengkel sama kamu. Beberapa ini ada juga kadang cemburu sama kamu, iri sama kamu, atau ada juga rasa kecanduan, ketergantungan gitu. Jadi dia mau bilang ya, dia bilang gini, aku tertarik banget sama kamu, tergila-gila, terobsesi, cinta mati sama kamu. Ada hasrat, ada gairah. Tapi gimana ya,
aku posesif juga gitu. Aku posesif, mau mengendalikan, maunya mengatur kamu, maunya kamu begini begitu, maunya kamu ya sesuai keinginanku gitu. Terus apa ya? Ya kadang ada rasa candu lah, candu sekali sama kamu. Ada perasaan candu, eh, ingin mengendalikan kamu. Makanya gampang cemburu saat kamu tak bersamaku, gampang iri saat kamu bahagia gitu. Itu sih. Tapi ada juga perasaan ya merasa bersalah, ingin minta maaf ya. Ingin juga minta tolong, minta bantuan jika diperlukan gitu. Ingin berkomunikasi juga, pengen ngomong. Jadi orang ini pengen komunikasi, pengen bicara baik-baik, tapi gengsi, egonya tinggi ya. Oke. Jadi mau bilang ya, aku pengen komunikasi, pengen bicara, tapi gengsiku besar, egoku besar untuk mulai duluan, untuk bertindak duluan. Terus egoku terluka, ego aku ketrigger gitu, ego aku kesenggol sama perubahanmu ya. Egoku ketrigger melihat perubahanmu itu. Kamu sekarang lebih baik, kamu sekarang lebih pintar, kamu sekarang lebih wah, kamu lebih spiritual, kamu tidak bisa dimanipulasi, kamu tidak bisa dibodoh-bodohi. Ya egoku ketrigger, egoku, harga diriku mau taruh di mana? Itu agak-agak ya. Ini orangnya apa ya? Ya begitu. Oke. Oke. Terus yang mau dilakukan ya? Aku ngerasa orang seperti ini mau menjaga egonya, mau menjaga gengsinya, wibawanya, karena ya harga diri nomor 1. Itu. Ini beberapa hubungan gak jelas ya. Beberapa nih hubungan gak jelas. On off itu ada. Energi yang muncul tenggelam itu ada. Jadi orangnya bisa pasif, bisa diam, bisa cuek ya. Tapi kalau udah pengen banget, ini bisa ngejar banget gitu. Kalau udah pengen banget, udah menginginkan dirimu, menginginkan sesuatu dari kamu, ini bisa mendekat banget itu. Tapi ada juga kalau masih ada egonya, kalau masih ada gengsinya, dia memantau kamu aja. Dia melihat kamu dari jauh aja. Ada begitu. Cuma ini ada memang akhirnya nggak kuat lagi, akhirnya nggak tahan lagi, mau ketemu, ya. Iya nih, ada nanti ngajak ketemu. Ada nanti mengajakmu bertemu, mendatangimu, menemuimu, ayo ketemu. Udah nggak kuat nih, nggak tahan. Ada keinginan besar melihat dirimu, ada keinginan besar bersama kamu, menyentuhmu, jalan-jalan sama kamu, makan denganmu, atau apa gitu ya. Ada juga keinginan bersatu. Oke? Cuma aku lihat ya, kamu harus ya lihat actionnya juga, lihat tindakan nyatanya ya. Kalau tindakan nyatanya hanya bertemu,
Kalau tindakan nyatanya sekedar ingin bersatu, tapi begitu-begitu aja, ya nggak usah lagi lah, ya. Kan ada gitu orang yang mempermainkan doang, kayak player, ya itu nggak usah lagi sih, oke? Ini part 2, beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Bye, dadah. Oke, akhirnya the last one, yang terakhir. Oke, ini file 3, pilihan 3. Kalian memilih ini kartu ketiga. Jreng jreng jreng, file 3. Yang dia rasakan, yang mau dibilang, yang mau dikatakan, yang mau dilakukan untukmu. File 3. Ini energi Maret 2025. Oke. Ini udah kelihatan kan? Ini udah terlihat. Dia tuh sangat memikirkanmu. Dia overthinking, memikirkanmu secara berlebihan. Kamu itu bagaikan orang penting di pikirannya. Kamu bagaikan sosok terpenting di pikirannya. Kamu tak lepas dari pikirannya. Kamu bikin dia kepikiran. Kamu bikin dia stres. Atau apa ya? Ya dia kepikiran kamu. Yang kamu katakan, yang kamu lakukan membekas di hatinya. Itu sih. Dia teringat terus ya. Apalagi kalau ada nih masalah, konflik, drama atau apa gitu, hambatannya, penghalangnya, rintangannya, dia pikirkan. Sangat dia pikirkan. Itu sih. Oke. Oke. Aku ngerasa ya. Sebenarnya dia ini apa ya? Dia merasa ya kamu itu orang penting gitu. Kayak di alam bawah sadar orang ini ya, di alam bawah sadarnya dia beruntung kenal kamu. Dia ya merasa beruntung lah pernah kenal dirimu. Tapi dia merasa gimana ya? Dia ingin egonya menang gitu. Dia ingin pride-nya, harga dirinya, ego, gengsinya itu menang. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan. Karena aku ngerasa ini ada tentang kebenaran. Kebenaran itu terungkap. Kebenaran pada akhirnya menemukan jalannya. Kebenaran pada akhirnya terungkap. Kalau kamu benar, ya kamu benar. Kalau kamu baik, kamu baik. Kalau kamu lebih baik, kalau kamu lebih hebat mungkin, ya itulah kenyataannya. Harusnya dia mengakuinya. Harusnya dia tidak denial, harusnya dia tidak menyangkal. Itu. Tapi dia menyangkal. Dia denial gitu. Itu sih. Kadang dia ngerasa udahlah, mungkin kita nggak cocok aja, mungkin kita nggak jodoh, mungkin kita nggak bisa bersama, mungkin kita nggak bisa bersatu, bla bla bla, tralala trilili. Atau ya dia ngerasa aja kayaknya sulit, rumit bersamamu gitu, karena egonya tidak menang, gengsinya tidak menang ya. Jadi dia rasa ya nggak cocok, nggak jodoh atau apa gitu.
Padahal itu kesombongannya dia, itu keangkuhannya. Oke. Iya nih, ini ada orang yang selfish, egois, sombong, angkuh, merasa paling benar, merasa lebih hebat, merasa lebih jago, merasa lebih segala-galanya. Jadi mau mengendalikanmu, tapi tidak bisa. Tidak bisa gitu. Oke. Terus gini ya, kayaknya PAL 3 ini beberapa yang pemilih PAL 3, kamu agak cuek sekarang. Kamu seperti melepas, ikhlas, legowo, move on. Ya dia tidak terima, dia tidak rela. Kayak kamu cuekin aku, kamu move on, melepasku. Ya di mana harga diriku gitu. Ada juga sih tadi, itu PAL berapa tadi ya? Ada begitu. Sebenarnya kalian ini setara. Sebenarnya kalian setara gitu. Entah soal energi, frekuensi, sebenarnya saling melengkapi. Ini sebenarnya saling melengkapi sih. Bisa cocok juga. Tapi ada yang denial, ada yang menyangkal. Ada yang egois. Itu. Tapi ada juga apa ya, cinta bersegi-segi mungkin. Ini beberapa ada cinta bersegi, ada yang lain. Jadi yang lainnya diam, yang lainnya nggak bisa berbuat apa-apa. Kan begitu cinta bersegi-segi. Pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa, nggak tahu harus gimana. Cuma memantau aja, cuma sekedar memperhatikan. Tidak bisa memiliki. Ih, ngeri sekali. Ada gitu ya, memperhatikan tapi tidak bisa memiliki. Ya ada. Kamu itu berharga loh. Kamu sangat berharga. Kamu seperti apa ya, berlian, permata. Harusnya dia mensyukurinya. Itu. Tapi ya gitulah, ada orangnya mempermainkan aja. Main-main, player kayak anak kecil. Ada ini, datang pergi sesuka hati. Oke. Yang mau dia katakan, yang mau dia bilang ya. Dia memendam perasaan sangat dalam sama kamu, sangat dalam. Jadi dia bilang nih, aku sayang banget sama kamu, aku sangat mencintaimu, tapi aku takut, aku nggak yakin, aku ragu, aku cemas, khawatir, ya gitu. Aku merahasiakan sesuatu, aku merahasiakan perasaanku. Gitu sih. Jadi dia mau bilang, aku berusaha move on ya, aku berusaha melepasmu, tapi rasanya susah. Teringat kamu terus, kepikiran kamu terus, bermimpi tentang kamu. Ada gitu. Kayak apa ya? Mungkin kita sulit bersama, nggak bisa bersama. Selalu ada masalahnya, selalu ada kendalanya, tapi susah lupa, susah move on. Ya ini susah menghilangkan kamu dari pikiran aku, gitu.
Terus ada mau bilang, kamu kok berubah ya? Kamu berubah gitu. Kamu agak cuek atau menjauh, atau kamu bahagia di sana? Kamu bahagia di sana sama siapa gitu? Oke. Iya. Sebenarnya hidup aku di sini berat. Sebenarnya hidup aku di sini menderita, susah, sulit rasanya. Ini ada roda berputar ya. Ini ada roda berputar. Sepertinya orang ini pernah merasa lebih tinggi. Orang ini pernah merasa egonya lebih tinggi. Tapi sekarang dia direndahkan, dia dijatuhkan oleh keadaan. Egonya diruntuhkan lewat keadaan. Dia tidak bahagia di sana, dia menderita atau apa gitu. Dia banyak masalah. Jadi dia bilang, apa ya? Keadaan sudah berubah, kondisi sudah berubah. Aku sekarang menderita, kamu yang bahagia. Aku sekarang yang susah, kamu yang bahagia. Itu sih. Sedih ya. Ada juga menyesali keputusan ini. Aku menyesal deh lepasin kamu. Aku menyesal nggak perjuangkan kamu. Aku menyesal memilih yang lain, gitu. Iya, aku nggak move on, nggak lupain kamu. Ketika aku sendiri, menyendiri, merasa sendiri, kamu aja di pikiran aku, gitu. Sedih ya, sedih sekali. Oke, yang mau dilakukannya, dia menunggu. Iya nih, ada menunggu. Aku nunggu deh dicariin sama kamu. Aku nunggu kamu nyari aku, datangi aku gitu. Terus ini ada juga tentang karma, ya. Ada tentang karma tak bertuai. Kayak dia melakukan banyak hal di hidupnya. Tapi dia nggak bisa bahagia. Itu. Dia sebenarnya mau memilih kamu. Dia sebenarnya mau serius sama kamu. Iya. Jadi sebenarnya kamu ini Pal 3, kamu orang yang terbaik juga sih. Kamu orang terbaik yang sulit dilupakan. Jadi sebenarnya pengen memilih kamu, pengen serius sama kamu. Itu. Tapi kalau ada family issue, kalau ada masalah keluarganya, dia fokus ke keluarganya dulu. Dia mikirin keluarganya dulu. Tuh. Iya, makanya kadang ya dia bisa cuekin kamu juga. Kadang dia bisa biarin kamu juga. Kadang dia diam juga gitu. Tapi apa ya, dia konflik batin sih. Dia ada konflik batin gitu, kayak ada dorongan dalam dirinya ingin bersama kamu. Makanya ini ada juga tentang lembaran baru, ya. Ada sebenarnya ingin lembaran baru, ada sebenarnya ingin mulai lagi sama kamu, ingin lembaran baru, ingin hidup baru dengan kamu. Tapi ya sepertinya ada juga tantangannya, rintangannya itu membuat dia takut. Mungkin kalian tidak hanya berdua, ada juga pihak lain. Atau ada perbedaan, atau ada tantangannya, penghalangnya gitu. Rasanya berat, rasanya seperti konflik yang gak habis-habis ya. Tapi dia konflik batin juga kalau berpisah sama kamu. Ini ada begitu.
Ya aku ngerasa akhirnya dia membuat keputusan sih. Akhirnya dia bertindak nanti yang jelas, yang tegas sama kamu tentang kemauannya itu. Maunya bersamamu atau gimana? Nanti terjawab ya. Cuma aku lihat dia pengen banget sih sama kamu. Dia berharap sama kamu. Ada kemungkinan memang PL3 ini ya kamu akan dipilih dia atau dia maunya sama kamu. Dia inginnya bersama dirimu. Cuma nanti lika-likunya panjang ini. Prosesnya panjang. Aku rasa gitu. Oke? Sampai sini dulu PL3. Beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa saya. Bisa terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah!